tahu apa kamu, ha? Ya saya tahu lah, karena kamu tuh anak baru, saya udah lama kenal. Masih galak aja sih. Sebentar, saya mau tanya ya. Sebentar. Mbak Citra, selama ini Mbak Kimchi ini selalu ngasih tahu tuh kalau dia denger nama Mbak Citra disebut sama Mas Adit, diomongin sama bos. Suka dengar cerita apa dari Mbak Kimchi? Dia nggak pernah ngomong, cuman saya sering cerita sama dia. Oh, justru cerita yang Iya, Mbak didapat Citra sama ya. Mbak Kimchi itu dari Mbak Citra? Iya, dari Nggak saya. valid. Tadi kan ngomongnya Katanya ngelihat dengar langsung. ngelihat Jadi semuanya ini langsung. denger dari ceritanya Mbak Citra. Iya, Mbak Citra. Lah? Jadi nggak pernah ngelihat langsung? Ini kata Mbak Citra, pernah kan suatu saat di kantin kantor, suatu saat di kantin kantor itu si Mas Adit lagi makan bareng sama bos. Terus dengan ditambah ceritanya terus, Mbak Citra, iya. jadi Mbak pikir, Iya, oh saya bener pikir, kejadiannya kayaknya itu. seperti itu. Terus Mbak langsung Kejadiannya. kasih tahu kejadian Iya, itu ke Mbak Citra. Terus kata Mbak Citra, iya dia tuh pengen banget ngerebut posisi saya di kantor ini, katanya Citra. Katanya Mbak Citra. Ngejudge. Terlalu ngejudge. Tapi buktinya kenyataan kan kalau dia ini Mbak Citra dipecat dari kantor dan kenyataan dia diangkat. Bener kan ternyata? Oke, saya mau tanya ya, Ale, kamu lihat kalau tipe personality atau karakter seperti Mbak Kimchi ini orangnya seperti apa sih menurut pandangan kamu? Kalau aku sih nggak lihat satu bukti aja gampang banget ngejudge orang. Terus kedua, di antara mereka berdua berteman ini nggak sinkron, omongannya satu ngomong begini, omongannya satu ngomong begini. Karena kadang-kadang pembohong itu akan pusing mengatur kebohongan yang berikutnya, makanya dia agak gelagah bener kan sih? Jadi menurut kamu orang Iya. seperti Mbak Kimchi ini bisa dibilang tipikalnya pembohong? Iya, mungkin kurang jujur kali ya, pasti ada something yang terjadi di kantor. Saya lebih percaya sama dia karena dia sahabat saya daripada sama dia. Dia kan baru kenal sama saya. Makanya saya Sahabat lebih juga percaya banyak yang sama nusuk dia. loh dari belakang, hati-hati. Iya, sahabat. Benar ya? Bener, Masih sahabat ya? udah enggak. Taroy, Yes, ya. saya sudah sakit hati banget. Sabaran aku udah habis. Mau kamu apa, ha? Gue minta memang lu mecat gara-gara lu, gue dipecat, gue sakit hati sama lu. jangan Gara-gara lu, gue udah gak ada kerjaan. Oke, Mas Roy, sekarang Mas Roy bisa menilai Itu gara-gara siapa lo yang semua, salah tahu nggak antara sih? dia atau dia, Mas Roy. Nggak, sekarang gini ya Mas Adit, yang laki-laki mudah-mudahan masih bisa punya kekuatan untuk nahan diri ya. Jangan sampai kepancing emosi. Ini bulan Ramadan. Karena ya. mungkin ini kecewa Mbak Citranya. Ya saya Karena juga dia kecewa, sampai saya kerja, sebagai sahabatnya kerja. dia itu, saya udah jauh-jauh bantuin dia selama ini di Tapi kantor. kamu nggak seperti ngerti apa posisi gara-gara saya. dia. Gara-gara Tapi dia kamu- gua. Gara-gara lu tahu sih, tahu salah. Masih ini Untung salah lo gue. perempuan ya. Sama kalau lu laki, gue harus. Gue wajar lah. Tahu salah lu, masih aja enak lu. Dasar Mbak Citra, penipu. Mbak Kimchi tahan diri juga Ya udah, sabaran aku udah habis, Mas. Buat nyelesain semuanya, sabar. Terus diapain? Dari tadi dia ngejas aku terus, Mas. Capek. Iya. Mereka mau ngeliat energinya. Demi Allah, Mas aku Adit nggak ini salah, aku langsung nggak berubah. fitnah. Iya, Jadi oke. di sini energinya sangat saya nggak suka energi negatif dan Emang lo kerjaannya nggak becus. Kan lu orang kecil, lu yang gak becus. Lu kerjanya cewek, tau gak sih? Makanya kalau kerja yang benar, kasih Udah, ke orang, ngambil jabatan Ibu, orang. Mbak Kimchi, Mbak Citra silakan duduk. Mas Adit bisa tenang di sini. Lagu lo. Sampai disuruh mengeluarkan kata-kata yang nanti. Lu kayaknya suka Udah, lo kayaknya nggak usah ikut campur. Lu udah nyobain kan? jadi kamu udah pernah sama dia? Tadi bilang apa dia? Udah, cuma itu makan bareng-bareng. Makan bareng. Kalian pernah punya Antara orang hubungan tua, lu juga lebih dari teman coba. kantor nggak sebenarnya? Nggak dijawab. Kalau nggak kan bisa langsung jawab nggak? Itu Iya. dia berarti. Ya udah ada satu kisah lagi agenda yang terselip sehingga membuat konflik ini terjadi. Gitu. Ya, saya pernah hubungan sama dia, terus saya sakit hati putusin sama dia. Oh pernah. Iya. Tuh. Ya udah. Pantes Jelas ya. juga Udah semuanya. jelas. Saya sakit hati masalah sama dia. Gara-gara dia, makanya saya dipecat sama bos. Selain makan uang kantor, kamu juga punya pertemanan hubungan khusus dengan Mas Adit.
Jadi sebenarnya ya, secara kalau kita balik nih masalahannya, cara ngelihatnya, yang menebarkan fitnah itu sebenarnya Mbak Citra. Memfitnah Mas Adit, dia melakukan ini itu, Terlalu. cerita juga ke Mbak Kimchi bahwa Adit begini saya begitu nggak tahu begitu. malah kalau mereka pernah punya hubungan. Yakin. Yakin, nggak tahu saya. Wah, saya nggak nyangka loh Mbak Citra. Mbak Citra. Sebentar. Jadi saya ngerasa di sini Gimana? bener-bener ada kayak konspirasi cerita. Selain daripada dia merasa ketakutan karena terpojok, dia juga merasa Mbak Citra ini sakit hati karena hubungannya kandas dan dia tidak menceritakan itu dari awal karena itu privacy sekali. Jadi dia lebih menunjukkan kepada lu jelek-jelekin gue, padahal sebenarnya adalah masalah hati juga. Oh situ. Jadi merembet dan melebar kemana-mana sebenarnya. Energi dua orang ini adalah sebenarnya ya gitu, keras, tetapi ada pernah sempat hubungan intim yang hubungan yang lebih Dan itu sekedar teman iya, kantor. betul. Nah ini Mbak Kimchi berarti kemakan cerita dari Mbak Citra juga dong? Iya, saya jujur saya nggak tahu kalau mereka pernah punya hubungan dan omongan Mbak Citra berarti semuanya bohong dong selama ini. Ya sebenarnya kalau misalnya tanpa ceritanya Mbak Citra soal Mas Adit gimana sih di kantor? Apakah dia emang nggak pernah kasih maksimal pendiam. pekerjaannya? Apakah hasilnya nggak seperti yang diharapkan? Gimana? Dia pendiam, terus dia kerjanya emang iya dia rajin, lebih rajin sih dari Mbak Citra emang. Tapi kan kita selama ini karena dia anak baru jadinya kan mungkin pada nggak suka apa gimana nggak ngerti. Tapi ya itu saya taunya dari Mbak Citra, katanya Mas Adi itu kayak gini suka ngomongin orang dari belakang kayak gitu, suka ngomongin saya juga, makanya saya ikutan kesini buat nemenin Mbak Citra buat nyelesain masalahnya sama Mas Hadid biar ketahuan semuanya siapa yang benar siapa yang salah seperti itu. Jadi yang menebar fitnah siapa, yang difitnah siapa dong? Ya benar-benar fitnahnya juga Citra yang yang Jadi playing victim seolah-olah dia difitnah. Padahal karena punya perasaan. Karena punya perasaan, karena punya dia curang makan di kantor, jadinya dia menyudutkan satu masalah yang lain sehingga terbungkus dia tidak ketahuan apapun sampai pada akhirnya dia ceplos. So this is the truth. Saya udah menangkap ceritanya semuanya dan energi Mbak Citra itu adalah orang yang sangat meledak-ledak. Kau mau ini nggak? Coba buktiin. Rasain. Kau coba yuk kita bertiga yuk. Rasain energi kemarahan ya. Oh ya? Yang kamu lihat gimana? Dia seperti kalau orang malu menutupi sesuatu kan pasti berbeda tuh. Iya, panas gitu karena banyak duk gitu. Saya coba ya, oke. Aku bisa rasain gitu. Harusnya bisa, harus setiap manusia punya energi juga. Oh iya ya? Ya kan? Agak-agak. Beneran loh. Nah, sekarang di menit ini dia lebih terdiam. Karena banyak fakta pelan-pelan satu persatu sudah mulai kelihatan. Dan sekarang kita udah bisa nilai siapa yang salah, siapa yang benar. Benar gak? Kamu ngerasa nggak dari tadi mereka Begitu buka, segitu mereka terdiam dan bingung mengambil statement apa lagi untuk ini dan mereka lebih banyak terdiam karena nggak nyangka nih. karena Ada hal yang akhirnya bisa terungkap nggak sengaja keceplosan. Jadi kebaca semuanya sebenarnya masalahnya apa. Sekarang udah ngeliat deh, gak ada lagi nih, gak ada kayak gitu. Iya. Jadi You got my masalahnya point, right? kemana-mana. Dari masalah yang soal perasaan, akhirnya ke pekerjaan juga kena imbasnya. Iya. Jadi bentar Mbak Citra makan. Terus saya merasa bersalah dong sama Mas Adi. Ternyata Mas Adi yang nggak salah apa-apa itu gara-gara Mbak. Sekarang udah jelas, Kak Roy, Mas Baru yuk, Mbak. Mempermalukan tahu nggak? Yang Iya, salah Mbak. dia, ternyata dia yang fitnah saya. Mbak Kimchi, Aku akan pergi. Mas Adi tahan dulu. Jangan pergi dulu ya. Ini harapan kita semua, pergi dari ruangan ini, hatinya tenang semua. Jangan ada menyimpan sisa persoalan. Mbak Saya- Kimchi berarti salah sangka ke Mas Adit. Iya. Berarti tadi yang diomongin
bikin semuanya Fitnah. keluar gitu nggak sengaja dari Mbak Kimchi, Iya. termasuk ke Ale. Iya, Kalau saya jadi Mbak Kimchi, saya merasa bersalah, saya harus minta merasa maaf. bersalah. Ternyata